Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bima Podcast. Dan di video kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa ya, khususnya di daerah Purwokerto ya. Dan di tema pada video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswa di era pandemi saat ini. Oke baik, langsung saja ya. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini Mas, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti dijawab, dijelaskan sedetail mungkin bagaimana sih kehidupan mahasiswa di era pandemi seperti ini, mulai terkait dari pembelajaran, kemudian pengalaman di kampus itu seperti apa ya. Oke langsung saja, baik Bima Podcast, langsung pertanyaan pertama ya. Jadi gini Mas, yang pertama nih, menyikapi pandemi saat ini itu menurut Mas Rifki sendiri itu seperti apa terkait virus corona itu seperti apa Mas? Baik, untuk pandemi seperti ini perkuliahan itu secara online pastinya. Ya. Lalu kebanyakan itu saya UMP termasuknya itu menggunakan on class. Jadi seperti materi ataupun Google Meet nanti diserahkan di on class. Ya, betul. Jadi kita tergantung dosennya. Ya. Dosennya itu mau materi saja atau bisa cuma Google Meet atau video. Ada 3 jenis pembelajaran di situ. Nah, kebanyakan di saya itu cuma materi. Tapi ada juga yang Google Meet. Jadi setiap minggu pasti Google Meet. Habis itu ada yang selalu menyebarkan video di YouTube. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ini Mas, ada juga beberapa kampus itu menggunakan metode pembelajaran 1 minggu offline, kemudian ada juga 1 minggu online. Dalam arti mulai dari live Zoom dan segala macam. Ada juga yang berangkat 1 minggu itu tatap muka. Itu kalau di UMP sendiri itu seperti apa Mas pembelajarannya? Kalau di UMP itu selalu online, belum ada yang offline. Kecuali bagian mata kuliah wirausaha. Itu pertemuan pertama diwajibkan kumpul bagi yang daerah Purwokerto dan sekitarnya. Itu karena untuk membuat panitia kegiatan. Jadi kita itu disuruh membuat kegiatan. Ada 2 kegiatan, pertama webinar, yang kedua itu lomba. Jadi kita dari mahasiswa FEB UMP dibentuk menjadi sekitar 20 kelompok. Nanti per kelompoknya itu mempunyai event masing-masing. Ada yang webinar dan ada yang lomba. Seperti itu. Terus kemudian ini Mas, terkait pembelajaran seperti itu berarti online ya Mas ya? Iya, pasti online. Terus apakah ada kendala sih Mas pada saat pembelajaran itu? Pastinya ada lah, karena beda antara pembelajaran offline dengan online. Kalau menurut Mas Rifki sendiri itu terkait pembelajaran online seperti itu seperti apa Mas? Kalau menurut saya kendalanya itu saya paling sering lupa absen. Lupa absen iya, ya? Absen. Udah mulai pembelajaran, ya. Tapi saya lupa klik absen. Jadi waktu udah selesai, udah ditutup, saya baru ingat belum absen. Akhirnya bisa terlambat, bisa nggak sama sekali hadir. Padahal saya ada di dalam situ. Kalau misalnya chat dosennya pun kita nggak mesti dibales gitu, karena dosennya nggak suka di chat. Jadi kendalanya kalau saya paling sering lupa absen. Iya. Kemudian untuk terkait materi yang disampaikan itu pastinya cenderung berbeda antara tatap muka dengan dosen ataupun tatap muka dengan lewat via Zoom, via apa itu. Kalau menurut Mas Rifki sendiri pembelajaran seperti itu masuk di pemikiran Mas Rifki sendiri apa enggak Mas? Untuk pembelajaran seperti itu, kalau menurut saya kan ada 3 tadi. Ada materi biasa kayak PPT doang, ataupun video dan Google Meet. Kalau menurut saya itu yang paling nggak efektif itu yang cuma materi. Kita cuma dikasih materi suruh belajar sendiri. Itu paling nggak aktif. Yang kedua video. Menurut saya video itu paling bisa dimengerti karena kita bisa mengulang video itu. Jadi kita belum paham, kita ulang lagi dari awal. Kalau Google Meet, kemungkinan kita bisa bertanya langsung ke dosennya, tetapi kita tidak bisa mengulang lagi setelah Google Meet itu selesai. Jadi menurut saya paling bagus itu video. Terus untuk itu kesulitannya mulai dari terkait lupa absen, kemudian untuk materi yang disampaikan oleh dosen, saya kira udah paham ya antara jadi pembelajaran online dan offline tidak masalah sebetulnya ya Mas, berarti ya Mas, tidak masalah ya. Kemudian dari pembelajaran online sendiri
apakah ketergantungan dengan yang namanya media elektronika, kayak semisal ada sebuah mahasiswa yang memang diharuskan memiliki ya terkait laptop, HP, karena mahasiswa sendiri itu beda-beda Mas. Ada yang tidak memiliki, ada yang sudah memiliki. Itu menurut pandangan Mas Rifki sendiri itu seperti apa Mas? Apakah diharuskan atau memiliki cara alternatif lain tanpa harus memilikinya Mas? Kalau menurut saya, dari teman-teman saya juga ada yang tidak memiliki laptop. Yaitu mereka itu susah sekali untuk, kalau misalnya ada Google Meet, itu mereka tuh kadang telat join karena HP-nya lola. Habis itu kalau yang itu kuota terbatas kan dari HP. Kalau misalnya dari HP itu, kalau Google Meet kan nggak selalu full, cuma satu layar itu kan, betul. Itu paling susah dilihatnya. Jadi kadang protes mereka. Yang lainnya bisa ngeliat full, mereka cuma ngeliat layar kecil. Untuk yang paling masalah paling itunya adalah internet, ketergantungan internet. Jadi ada yang nggak punya wifi, dia selalu numpang di rumah tetangganya dan dia akan bayar sebulan sekali. Itu apakah sebagai seorang mahasiswa emang diharuskan bahwa saya itu harus punya laptop, apa seperti apa Mas itu Mas? Kalau menurut saya sih nggak perlu laptop, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa lancar untuk melihat videonya. Yang penting itu internetnya menurut saya. Kalau HP pun kita bisa mengerti. Saya juga pernah kelas di kampus juga sendiri pakai HP dan mengerti. Yang penting internet itu lancar, jadi kita nggak ada gangguan untuk masuk ke otak materinya. Menurut untuk selama pembelajaran online itu kira-kira sudah berjalan beberapa lama Mas? Pembelajaran online seperti itu? Kurang lebih ada 7 minggu, karena ada sampai UTS nanti minggu depan udah ada 7 materi yang dibagi. Berarti sama sekali belum ada pembelajaran tatap muka ya? Belum. Kalau untuk matkul biasa belum. Kecuali yang tadi yang mata kuliah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan sendiri itu seperti apa Mas pembelajarannya Mas? Berarti tatap muka ya? Itu untuk yang pertama kali doang. Pertama kali. Iya. Itu teknisnya gimana Mas? Apakah seperti biasa tatap muka atau masih menggunakan protokol kesehatan Mas? Untuk pertemuan pertama itu jelas protokol kesehatan, duduknya sendiri-sendiri. Kita di kelas, di fakultas, ada sekitar perwakilan, saya satu kelompok kan ada total 18 orang, perwakilan 6 orang datang. Perwakilan 6 orang itu bertatap muka sama dosen dan asisten dosen untuk membahas pembuatan webinar tersebut. Seperti itu. Apakah ini kan terkait corona sendiri ya Mas ya? Apakah yang namanya di mahasiswa di sebuah fakultas mestinya kan banyak teman-teman Mas Rifki itu sendiri dari mahasiswa berbagai daerah, ada yang dari luar kota. Apakah ada rasa kekhawatiran? Apakah apakah takut ada yang corona atau seperti apa Mas? Kalau saya sendiri sih nggak terlalu takut ya. Kalau kita juga terlalu takut, nanti takut dia tersinggung. Saya juga ada dari kemarin, udah ada yang dari Sidoarjo, Jawa Timur kan. Kan Jawa Timur merah dulu. Nah, saya ketemu kemarin, saya juga sebenarnya takut, tapi nggak mengeluarkan rasa takutnya loh. Takut nggak enak juga sama anaknya. Anaknya juga kan di sini nggak punya kenalan. Dia cerita ke saya takut nggak punya teman, gara-gara saya dari jauh nanti nggak ada yang mau deketin. Jadi yaudah saya terima aja makan bareng gitu kan di luar. Cara antisipasinya gimana Mas? Dalam arti kita masih bergaul dengan mereka, tapi dengan catatan bahwa kita itu masih dalam menggunakan protokol kesehatan. Dalam arti kita bergabung dengan mereka, tapi di sisi lain kita harus menjaga kesehatan. Mulai dari Mas Rifki sendiri itu antisipasinya gimana Mas? Kalau dari saya untuk ketemu orang seperti itu, ya kayak seperti kita depan ada jarak kayak gitu, itu pakai masker. Kalau itu saya juga pasti cuci tangan selalu di kampus itu ada tempat cuci tangan selalu. Terus juga kalau saya itu untuk jaga kesehatan saya jogging pagi-pagi biasanya biar seenggaknya kita bergerak lah. Supaya imunnya itu kuat dan saya biasanya minum madu untuk pagi hari supaya menjaga imun juga. Berarti sering minum kesehatan itu ya Mas ya. Contohnya madu. Terus untuk kalau di rumah sendiri Mas itu kan menjaga kesehatan pada saat di lingkungan kampus bersama dengan mahasiswa lain. Kemudian kalau di rumah sendiri itu dari Mas Rifki sendiri itu cenderung di rumah atau apakah ada aktivitas yang perlu di luar Mas Rifki pasti keluar atau gimana Mas? Kalau saya kalau ada aktivitas di luar pasti keluar karena saya nggak bisa diem di rumah. Jadi saya langsung keluar.
Kalau misalnya kebanyakan sih saya keluar karena ngerjain yang kewirausahaan itu, karena ini adalah tugas kelompok, jadi kita nggak bisa ngerjain di rumah sendiri-sendiri. Jadi kita harus ketemu, menyampaikan pendapat, ada masalah apa kita diskusin bareng-bareng di kampus. Kalau misalnya online agak susah, acaranya nanti takut nggak jadi. Terus terkait selama pembelajaran online itu sendiri, itu kan mestinya banyak waktu yang digunakan di rumah ya Mas ya. Betul. Nah itu ada juga beberapa mahasiswa yang ada yang sambil kerja, sambil aktivitas lain-lain untuk dalam arti selingan buat kuliah gitu ya Mas. Kalau dari Mas Rifki sendiri itu kesibukannya itu seperti apa Mas kalau gitu? Kalau saya sebenarnya belum ada kesibukan karena masih awal-awal ya, masih semester 1. Palingan udah ada UKM. UKM mahasiswa voli. Nanti saya latihan biasanya Selasa sama Kamis malam hari. Jadi nggak mengganggu jadwal kuliah. Jadi malam hari kita baru latihan. Seperti itu. Terus untuk terkait ini kembali lagi dengan virus corona Mas. Kembali lagi dengan virus corona, kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Betul. Dan mungkin kita nggak tahu di tahun besok lagi apakah masih sama pembelajaran online ataupun masih tetap melakukan pembelajaran offline. Kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Itu menurut Mas Rifki sendiri pendapatnya untuk kedepannya lagi, khususnya untuk mahasiswa ya, karena ada yang mengeluh Mas, kebanyakan ada yang mengeluh lebih baik saya pembelajaran offline daripada online. Ada juga yang punya kendala kalau online materinya kurang tersampaikan, kurang memahami. Nah, kalau dari Mas Rifki sendiri itu pesan buat mahasiswa yang seperti itu seperti apa Mas? Kalau untuk saya sih sebenarnya kita ngikut pemerintah aja, karena pemerintah lebih tahu kondisinya daripada kita sendiri ya. Mau online, mau offline itu tidak masalah kalau bagi saya, karena selama kita dapat materi yang sama sesama mahasiswa, apalagi tentang materi-materi yang tidak mudeng, kita kan punya grup, punya grup untuk saling tanya jawab, ataupun kita itu satu daerah, walaupun kita jauh dari Purwokerto, satu daerah tetap bisa belajar bersama. Kalau saya itu juga, saya kan kuliah di Purwokerto, tapi teman-teman saya ada di Purbalingga. Nah, kebanyakan saya ketemu teman-teman di Purbalingga untuk belajar bersama gitu, terkadang. Jadi untuk offline online pun tidak masalah, tapi saya lebih suka tetap offline. Ini kan yang jadi masalah ini mahasiswa lain Mas berpendapat bahwa daripada saya harus pembelajaran online, materinya kurang tersampaikan, juga banyak sekali kendala terkait tadi kurangnya elektronika, terus medianya, kemudian sinyalnya. Nah itu pesan buat mahasiswa yang seperti itu, nasihatnya itu seperti apa Mas? Kalau dari Mas kan tidak masalah, ya walaupun online maupun offline. Tapi kita kembalikan lagi kepada mahasiswa yang lain yang mengalami kesulitan seperti itu. Nah itu nasihatnya dari Mas Rifki sendiri itu seperti apa Mas? Kalau saran dari saya, mereka kalau misalnya berbanyak kendala ya, mereka tuh bisa minta orang tua. Ya sebenarnya agak memberatkan ya. Kalau tidak, saya juga ada yang teman saya itu dari minta ke kampus untuk diberikan internet gratis. Tapi sampai saat ini belum ada. Jadi kita berusaha dulu semaksimal mungkin yang kondisi dengan ada dulu. Kalau misalnya terpaksa belum bisa lancar semester ini, seenggaknya semester depan kita bisa berubah lah. Kita udah tahu kendalanya, misal nggak punya laptop. Kita mungkin semester depan bisa pinjem, nggak punya wifi, semester depan kita bisa numpang ke teman. Misal HP-nya belum mencukupi, kayak kan banyak materi itu pasti disimpan di penyimpanan. Nah kita bisa dipindah ke mana dulu gitu loh. Oke, baik Bima Podcast, demikian video kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rifki terkait kehidupan mahasiswa di era pandemi seperti ini. Mulai dari pembelajaran offline, pembelajaran online itu seperti apa ya. Dari Mas Rifki sendiri sebetulnya tidak ada kendala ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sih caranya antisipasi terkait pembelajaran online, menghadapi pembelajaran online ya. Baik Bima Podcast, nantikan video selanjutnya. Terima kasih Mas Rifki kerjasamanya atas bincang-bincang sebanyak ini ya. Semoga bermanfaat
Buat kalian yang menonton video kali ini ya, nantikan video selanjutnya tetap di Bima Podcast. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.